wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Masih terkait kitab Lubabul Hadis, bab fadilah mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Kutibasmuhu minal abror wa bari'a minal kufri wan nifaq. Man utawi sapa wonge iku kala ngucap sapa man Bismillahirrahmanirrahim, apa ismuhu arane man minal abrori setengah saking wong kang apik. Minal abrori setengah saking wong kang apik. Wa bari'a lan bebas sapa man minal kufri saking kufur wan nifaqi lan kemunafikan. Orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka nama dia itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang baik. Karena hanya orang baik saja yang mau memulai segala sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, dia juga dibebaskan dari kekafiran dan juga kemunafikan. Karenanya disebutkan di beberapa kitab
jumlah malaikat zabaniyah itu ada 19. Malaikat zabaniyah itu adalah malaikat yang tugasnya itu menyiksa orang yang durhaka yang ditempatkan di neraka. Itu namanya siapa? Malaikat zabaniyah. Jumlahnya ada 19, sama seperti jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kemudian para ulama itu punya kesimpulan, barang siapa yang terbiasa membaca bismillah maka akan diselamatkan dari siksaan malaikat zabaniyah, begitu juga siksaan api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku qala ngucapake sapa man bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim, ghafara mongko ngapura, ghafara mongko ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man ma ing barang takot dama kang wus dingin apa ma, takot dama kang wus dingin apa ma min zambihi saking dosane man, min zambihi saking dosane man. Orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dosa itu dosa atus siksane neraka. Orang Jawa itu kalau membuat nama itu selalu tepat. Contohnya seperti rambut iku ram-ramane lembut. Lambut itu kan kecil-kecil, tidak ada rambut yang besarnya sak linggis. Weteng ruwet tur peteng. Irung itis ora tahu urung. Maksudnya mencium sesuatu itu selalu tepat, yaitu kelebihan orang Jawa. Bokong ombo turmer kongkong, semuanya itu ada artinya. Makanya sampai orang pun juga ada artinya, ada sejarahnya, dikasih nama. Ada orang namanya Farjan. Ternyata begitu ditanya kenapa kok namanya Farjan, karena lahirnya bulan Sapar pas bapaknya ketiban wajan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku an dzalik. Idza kumtum nalikane jumeneng sapa sira kabeh, faqulu mongko padha ngucapo sira,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ing ucapan wa sallallahu lan saterusé. Fa innan nasa mongko sak temene manungsa idzal tabu nalikane ngrasani sapa annas kum ing sira kabeh yamna'u mongko nyegah hum ing annas sapa al malaku malaikat anzalika saking mengkono-mengkono ngrasani, anzalika saking mengkono-mengkono ngrasani. Jika kalian berdiri maka dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, maka seandainya ada orang yang ngerasani kalian nyebut-nyebut kejelekan kalian, maka niscaya malaikat itu akan mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Bahasa mudahnya, kita itu terbebas dari fitnah yang dilancarkan oleh orang lain. Itu kelebihan membaca bismillah. Orang dirasani itu umumnya seneng atau gelo. Ya, umumnya biasanya adalah gelo, tidak suka. Karena kebiasaan orang itu yang diribahkan, ya, yang ngrasani apa? Yang digunjingkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jarang sekali ada orang ngerasani yang baik. Ada orang kok ngerasani ya, Fatimah itu loh bagus, setiap pagi selalu ke masjid untuk jamaah sholat subuh. Jarang sekali ya, tapi kalau Fatimah itu loh kalau malam itu selalu keluar, soalnya dia itu kerjaannya sebagai kupu-kupu malam ya, sebagai PSK, penjajah kenikmatan terhadap laki-laki hidung belang. Biasanya yang digunjingkan seperti itu, mesti yang jelek-jelek. Jarang sekali ada orang gunjing kok sesuatu yang baik. Maka dengan membaca bismillah ya, kita akan diselamatkan dari gunjingan orang, dari fitnah. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Kadang ada orang iri dengan keberhasilan kita sehingga mengharap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hilang. Ya, ada nggak seperti itu? Banyak ya. Orang iri, orang dengki. Ada istilahnya dalam Islam itu disebut al-ain. Ain itu kalau secara makna kamus apa? Ain itu adalah mata. Ya. Tapi maksud ain di sini bukan mata, tetapi kedengkian yang kadang membawa seseorang untuk berbuat tidak baik terhadap orang yang didengkeni, termasuk adalah menggunakan sihir. Saya punya paman,
dia punya toko. Awalnya tokonya itu laris. Karena sangat laris, rupa-rupanya ada tetangganya yang dengki. Kemudian dipasangi ya semacam sihir itu ya, dipasangi semacam sihir. Setiap kali orang datang ke toko itu, kelihatannya toko itu tutup, padahal hakikatnya buka. Nah, jadi sihir itu macam-macam. Toko yang buka saja bisa terlihat tidak buka, sehingga nggak ada orang beli. Nah, itu kan termasuk merugikan penjual, pemilik toko. Ada juga yang seperti itu, macam-macam ya. Ada yang sihir itu fungsinya untuk menceraikan suami istri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba suami istri bertengkar, tiap hari bertengkar, masalah sepele sehingga bisa bertengkar bahkan sampai pada perceraian. Ada juga seperti itu ya, akibat dari sihir. Macam-macam dampak dan jenis-jenis sihir itu. Maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menyelamatkan kita dari sihir. Sihir itu paling banyak terjadi pada malam hari, saat orang sedang lalai. Orang tidur itu kan lalai, dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ingat Allah itu sangat susah untuk disihir. Kalau dia sedang lalai, maka akan mudah untuk disihir. Paling gampang dan paling efektif untuk menjaga diri dari sihir itu ada dua cara. Yang pertama, mudawamatul wudu, melanggengkan wudu. Setiap kali kita batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Kemudian yang kedua, kalau hendak tidur itu membaca muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian ditiup ke telapak tangan, lalu diusapkan ke anggota tubuh. Setelah itu baru tidur. Itu insya Allah aman dari godaan apapun termasuk sihir. Di antara keistimewaan bismillah lagi itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib. Salah satunya ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu datang ke perkampungan Majusi, berdakwah, ngajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian oleh Majusi itu ditantang, wahai Khalid, tolong tunjukkan kepada kami keistimewaan Islam, kebenaran Islam, tapi bentuknya dengan sesuatu yang tidak biasa. Nah, kalau kita itu ya istilahnya karomah, ya sesuatu yang tidak sesuai dengan nalar manusia. Kemudian Khalid meminta kepada mereka agar diberikan racun. Lalu racun itu diminum oleh Khalid dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata racun itu tidak ada efeknya. Khalid sama sekali tidak
sakit ataupun wafat tersebut. Begitu melihat kenyataan itu, maka orang-orang Majusi itu percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Makanya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebelum makan dan minum itu baca bismillah. Siapa tahu di dalam makanan atau minuman yang kita makan terdapat racun atau bahan-bahan penyakit, itu insya Allah bisa dinetralisir dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Orang sekarang takut, mau makan apa-apa itu takut. Mau makan gulai takut kena kolesterol, makan sate takut kena darah tinggi, makan bayam takut kena asam urat, makan apa saja itu takut. Mau minum gula dalam jumlah besar takut diabetes, ya, karena dia sudah punya pabrik gula sendiri dalam tubuhnya. Sebenarnya kalau konsep dokter, makan apapun itu boleh, yang penting tidak berlebihan. Itu kan sesuai dengan ajaran Islam, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Boleh makan minum, yang penting tidak berlebihan. Kalau ingin sate ya makan sate, berlebihan cukup misalkan 1 tusuk. Gula juga seperti itu, karena kalau sama sekali tidak makan itu juga bahaya, karena gula itu mengandung glukosa yang penting untuk kalori tubuh. Yang penting tadi itu membaca bismillah, yakin mudah-mudahan dengan bacaan itu makanan kita akan menjadi vitamin bagi tubuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum nalikane lungguh sira kabeh majlisan ing majlis, fakulu mongko ngucapo sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim, ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai situ. Fa innaman mongko sak temene wong fa'ala kang nglakoni sapa man zalika ing mengkono-mengkono ucapan, wakala mongko masrahake sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man malakan ing malaikat yamna'u kang nyegah sapa malak hum ing menungso
minal ghibati saking ghibah hatta layang tabu sehingga ora padha ghibah sapa menungso kum ing sira kabeh orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu Allah akan menjaga dia dari dirasani dan diribah oleh orang lain. Termasuk faedah bismillah yang disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Imam Razi itu mengkisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam suatu ketika jalan di kuburan. Beliau mendengar ada salah satu ahli kubur yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan pulang lewat di tempat yang sama dan beliau mendapati kalau siksaan itu sudah berhenti. Sebaliknya justru yang ada adalah malaikat rahmat itu membawa cahaya menjadikan kuburnya itu bercahaya. Akhirnya Nabi penasaran, tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kuburan itu penuh siksa, sekarang kok jadi penuh rahmat dan cahaya. Apa rahasianya wahai Allah? Kemudian dijawab, ahli kubur, orang yang dikubur di situ itu waktu dia wafat punya istri yang sedang hamil. Istrinya itu kemudian melahirkan, terus anaknya itu senantiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berkat bacaan Bismillah tersebut, jenazah tadi itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka ini merupakan dalil kita itu dianjurkan untuk membacakan doa Yasin atau tahlil kepada orang yang sudah meninggal. Ya, bismillah saja itu sudah bisa mensyafaati atau merahmati orang yang sudah wafat, apalagi bacaan Al-Quran, bacaan surat Yasin maupun tahlil. Banyak ya faedah. Masuk ini ya saya sebutkan yang terakhir itu, bismillah itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau orang yang sakit, maka dia dianjurkan untuk membaca bismillah sebanyak 100 kali selama 3 hari berturut-turut. Baca bismillah sebanyak 100 kali selama 3 hari berturut-turut dengan memohon agar Allah itu mengangkat penyakitnya. Itu beberapa faedah dari bismillah yang disebutkan oleh Imam Razi dalam kitab Fatihul Ghaib. Al-babur rabi'u, al-babur rabi'u taibab kang kaping 4 iku fi fadilatis sholati, ing dalem keutamaane maca sholawat
alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan sepisan, shalla mongkon ndongaake sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man asron kelawan 10. Asron kelawan 10. Orang membacakan sholawat untukku sebanyak sekali, maka Allah itu akan membacakan sholawat atau mendoakan kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Jadi kalau sekali itu balasannya 10 kali. Kalau 2 kali 20 kali. Kalau 10 kali berarti 100 kali. Kalau yang mendoakan itu Allah langsung, maka ya otomatis apa yang didoakan itu akan tercapai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyaru lahu bil jannah. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marrotin kelawan 1000 ambalan lam yamut mongko ora mati sapa man hatta yubasyaro sehingga diwenehi kabar gembira, hatta yubasyaro sehingga diwenehi kabar gembira sapa lahu keduwe man bil jannati kelawan swarga. Bil jannati kelawan swarga. Orang yang membaca sholawat sebanyak 1000 kali, maka dia akan masuk surga. Sholawat itu juga banyak sekali faedahnya. Ya, makanya sampai jenis-jenis sholawat juga bermacam-macam. Ya, ada yang sering kita sampaikan, kita ucapkan itu apa? Sholawat nariyah. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdu bihil hawaij wa tunalu bihil ma yustasqal humam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumil lak. Itu sholawat nariyah. Kalau dibaca sebanyak 4444 kali, maka segala hajat besar
apapun akan dikabulkan. Ya, sholawat nariyah 4444. Ya, caranya bisa satu majelis, bisa dicicil, bisa dengan orang banyak. Kalau sendiri ya sangat melelahkan karena butuh waktu yang sangat lama. Nah, biasanya orang kalau membangun rumah agar ya nama rizkinya itu datang tidak disangka-sangka, yaitu ketika proses bangun rumah atau membangun pondok atau membangun toko, itu kita duduk di tanahnya, ya di tengah itu, sambil membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Syukur kalau kuatnya sampai 4444. Itu kalau misalkan toko insya Allah akan laris. Bangunan rumah akan menjadi rumah yang tentrem, nyaman ditinggali, dijauhkan dari godaan jin maupun manusia. Nah, itu caranya seperti itu ya, duduk di sini terus membaca sholawat nariyah. Syukur bisa sekali majelis 4444, kalau tidak ya nyicil, kalau tidak dengan mendatangkan orang, baca sebanyak itu. Itu nariyah. Kenapa? Boleh dicicil ya. Syukur-syukur kalau sekali semajlis bisa selesai itu lebih baik. Tapi kan memang berat ya dicicil lah, dicicil. Ada sholawat menghadapi musuh, yaitu sholawat asghil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu sholawat asghil ya. Kalau namanya orang, kadang ada orang tidak suka dengan kita ya, kita bacakan itu. Tujuannya apa? Bukan agar dia itu celaka, tidak ya, agar dia itu punya kesibukan lain sehingga lupa untuk mengganggu kita. Itu inti dari sholawat asghil ya. Jadi bukan musuhnya itu terus tiba-tiba mati atau sakit, tidak, tapi dia itu oleh Allah diberikan kesibukan lain sehingga lupa untuk mengganggu kita. Kalau saat wabah seperti sekarang, wabah corona, itu biasanya pakai sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu tibbil qulub nama sholawatnya, untuk menghadapi virus corona, agar kita itu dijauhkan dari virus corona, ataupun orang yang sakit bisa sembuh. Termasuk ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu ada li khomsatun utfi biha harrol wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Itu pas dibaca saat wabah corona seperti sekarang ini. Kalau untuk orang yang sedang ngaji, sedang belajar, agar lulus ujian, agar diberikan ilmu yang manfaat, mudah ingat mempelajari, itu ada namanya sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khotimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Di sholawat itu banyak sekali manfaatnya, macam-macam, dan digunakannya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Man utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang siji, sholla mongko maca sholawat sapa Allahu Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholatan wahidah asron ing 10, asron ing 10. Waman lan utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun asron ing 10, sholla mongko maca sholawat sapa Allahu Allah alaihi ing atase man biha kelawan asron mi'atan ing 100. Waman lan utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun mi'atan ing 100 atau kelawan 100, sholla mongko maca sholawat sapa Allahu Allah alaihi ing atase man biha kelawan mi'ah alfan ing 1000. Waman lan utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun alfan ing 1000 lam tamassa mongko orang gepok hu ing man opo annaru neraka, opo annaru neraka. Kalau ada orang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah itu akan bersolawat. Bersolawat itu artinya mendoakan, ya, bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau orang tersebut bersolawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Kalau dia bersolawat kepadaku 100 kali, Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan tersengat api neraka. Tersengat saja tidak, apalagi masuk ke dalam api neraka. Ya, mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat
kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asri, lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.